Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 untuk tugas statistik, di mana saya adalah Zaimatul Ummah dan juga teman saya Afif Kusumawardana. Kami akan mempresentasikan mengenai team-based project untuk menganalisa data dari Jurnal Teknik Sipil. Nah, untuk studi kasus yang kami gunakan berasal dari jurnal dan tesis pengaruh penggunaan artificial lightweight aggregate berbahan styrofoam terhadap kuat tekan self-compacting concrete. Pengujian kekuatan tekan pada beton SCC dilakukan pada saat beton berumur 28 hari. Analisis kekuatan tekan berdasarkan ASTM C 39-C 39M03. Untuk hasil pengujian kekuatan tekan pada beton SCC dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah dua data yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Yang pertama adalah beban maksimum dalam KN sebagai XI dan juga kuat tekan dalam MPa sebagai YI. Untuk tugasnya adalah yang pertama adalah analisis data awal, kemudian representasi grafis dan ringkasan, dan yang ketiga adalah memilih satu kejadian dan menghitung peluang total menggunakan teorema probabilitas total dan validasi dengan teknik frekuensi relatif. Dan yang terakhir adalah analisis terkait, yaitu dependency of group data. Yang pertama adalah analisis data awal, di mana di sini kami menghitung, yang pertama adalah mean, ada standar deviasi, ada mean absolute deviations, coefficient of skewness, stem and leaf plots, dan juga coefficient of correlations. Yang pertama adalah mean. Di sini rumus mean sudah bisa dilihat. Kemudian dari data beban maksimum dan kuat tekannya tadi dijumlahkan dengan N masing-masing adalah 12. Kita masukkan ke rumusnya. Dan di sini kita juga menggunakan program bantu dari Minitab sehingga hasilnya sudah keluar. Lalu ini tabel perbandingannya, di mana untuk min perhitungan hasilnya sekian, kuat tekan juga sekian. Kemudian kami bandingkan masing-masing untuk perhitungan manual, Excel, dan juga Minitab dengan perbedaan yang terdapat pada tabel. Oke, selanjutnya adalah standar deviasi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tabelnya itu bertambah karena menyesuaikan dengan rumusnya. Seperti yang kita lihat, lalu kita juga menggunakan program bantu Minitab dengan hasil yang sudah kita masukkan, dan ada perbedaan dari perhitungan Excel, Minitab, dan juga manual sebesar 0,012 dan 0,378. Untuk selanjutnya adalah mean absolute deviations dengan rumus sebagai berikut. Lalu perbandingannya adalah manual dengan Excel saja dengan hasil perbedaan yang akurat, yaitu 0% perbedaannya. Untuk selanjutnya adalah coefficient of skewness. Di sini menggunakan rumus sebagai berikut yang juga digunakan di Minitab. Didapat angka skewness-nya adalah 0,84, lalu kita bandingkan dari Excel dan juga perhitungan manual dengan perbedaan sebesar 12,619% masing-masing. Lalu untuk stem and leaf plots ini pertama kami menggunakan plot manual, lalu menggunakan program bantu Minitab dengan hasil yang sama. Dan selanjutnya adalah coefficient of correlations dengan rumus yang sudah kami cantumkan, lalu kami juga menggunakan Minitab dan perbedaannya adalah 0%. Berikut adalah tabel hasil analisis data awal yang terdiri dari mean, standar deviasi, mean absolute deviasi, dan coefficient of skewness dengan masing-masing perbedaannya. Selanjutnya adalah representasi grafik dan ringkasan. Yang pertama ada grafik histogram, ada draw scatter diagram, ada matrix plot, ada model regresi, ada fitted line plot, dan juga ada simpangan baku sisaan, koefisien determinasi, dan koefisien determinasi sisaan. Berikut adalah hasil plotting grafik histogram untuk data XI, dan yang ini adalah untuk data YI. Untuk draw scatter diagram dari XI dan YI adalah sebagai berikut. Dan untuk matrix plotnya dari data XI dan YI adalah sebagai berikut.
Selanjutnya adalah model regresi. Dengan persamaan regresi yang didapat adalah XI sama dengan min 0,00451 ditambah 7,855 YI. Hasil ini Oke. menyatakan bahwa persamaan regresi untuk data yang kami gunakan adalah XI min 0,00452 ditambah 7,855 YI, yang dalam hal ini B0 sama dengan min 0,00451 dan B1 adalah 7,855 YI. Dengan demikian, berdasarkan model tersebut, kita akan dapat menentukan nilai dugaan beban maksimum untuk kuat tekan. Berikut adalah hasil plotting fitted line plot dari persamaan sebelumnya. Kemudian di sini ada model summary di mana kita bisa menentukan simpangan baku sisaan, koefisien determinasi, dan koefisien determinasi sisaan, di mana simpangan baku sisaannya dari model ini cukup kecil, yaitu S sama dengan 0,0260298, dan apabila menentukan model regresi mana yang lebih baik, yakni model yang memiliki nilai simpangan baku sisaan yang paling kecil. Kemudian koefisien determinasi untuk model ini rata-rata yakni R2 sama dengan 100%. Hal ini berarti bahwa peubah beban maksimum dapat menerangkan sebesar 100% keragaman dari kuat tekan beton. Untuk koefisien determinasi terkoreksi, untuk model ini pun rata-rata yakni 100%. Seperti halnya pada koefisien determinasi belum terkoreksi atau R2, nilai ini dapat dijadikan kriteria dalam pemilihan model. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Afif. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu nomor 3, pilih suatu kejadian dan hitung probabilitas totalnya menggunakan teorema probabilitas total dan validasi dengan teknik frekuensi relatif. Baik, yang pertama yaitu teorema probabilitas total dengan sigma menunjukkan beban maksimum dalam satuan kilonewton. Probabilitas dihitung dalam frekuensi relatif sebagai berikut. B1 berada pada interval 140 hingga 170 kilonewton, B2 170 hingga 200 kilonewton, B3 200 hingga 230 kilonewton, dan yang terakhir B4 di atas 230 kilonewton. Nah, dapat dilihat persebaran data frekuensi sebagai berikut. B1 sebanyak 5 data, B2 1 data, B3 2 data, dan B4 sebanyak 4 data. Next. Nah, berikut ini yaitu probabilitas B1 dari jumlah jumlah nilai B1 dibagi jumlah data keseluruhan sebesar 0,42, probabilitas B2 sebesar 0,08, probabilitas B3 sebesar 0,1 dan probabilitas B4 sebesar 0,33. Di mana jika probabilitas keseluruhan dijumlah, maka nilainya sama dengan 1. Dan nilai interval ini diasumsikan sebagai berikut, sama seperti halnya sebelumnya. Untuk nilai A sebesar 170 hingga 220 kilonewton, kita dapat dari asumsi kita sendiri. Nah, berikut ini yaitu persebaran dari data frekuensi data. Untuk interval A, terdapat 3 data, AB1 tidak ada, AB2 sebanyak 1 data, dan AB3 sebanyak 2 data, dan AB4 tidak ada. Next. Dari tabel data tersebut dapat kita cari yaitu probabilitas antara interval A dan gabungan dari interval B1 sebesar 0, untuk probabilitas A sebesar 1/1, B3 sebesar 2/2, dan probabilitas A dengan B4 sebesar sama dengan 0. Teorema probabilitas sebagai berikut. Probabilitas A atas AB1 kalikan probabilitas B1 ditambah probabilitas AB2 dikalikan probabilitas B2 ditambah probabilitas B3 kalikan probabilitas B3 ditambah probabilitas AB4 kalikan probabilitas B4. Didapatkan nilai probabilitas A sama dengan 3/12. Ini dapat diverifikasi dalam contoh kasus ini karena hasilnya sama, ditemukan dengan mempertimbangkan frekuensi relatif dalam kisaran 170 hingga 220 kilonewton. Next. Berikutnya yaitu validasi dengan teknik frekuensi relatif dapat dilihat pada tabel di bawah. Kami menggunakan interval dari 0 hingga 30 dari start titik 0 sampai ke 360 kilonewton. Untuk nilai tengah didapatkan dengan membagi interval tersebut. Frekuensi mutlak didapatkan dari persebaran data yang ada. Kami masukkan nilai frekuensinya ke dalam interval tersebut. Dapat dilihat
Untuk nilai frekuensi relatifnya merupakan pembagian dari jumlah frekuensi mutlak dibagi jumlah frekuensi keseluruhan dengan nilai A sama dengan 140 hingga 250 kilonewton. Dapat dilihat bahwa frekuensi yang berada pada interval A sebanyak 9 sehingga didapatkan nilai probabilitas A sebesar 0,75. Berikutnya juga berikut ini juga berikut ini juga sih. Gak apa-apa. Wes sak ngomongnya wes, gak apa-apa. Ndang mari. Berikut ini yaitu tabel dari data kuatekan. Kami menggunakan interval 4 MPa dari titik awal 0 hingga 48 MPa. Untuk caranya mencari nilai frekuensi mutlak sama dengan cara sebelumnya. Interval yang kami gunakan yaitu 20 hingga 35 MPa. Dapat dilihat bahwa frekuensi yang berada pada interval B sebanyak 11 sehingga didapatkan nilai probabilitas B sebesar 0,92. Mengenai analisa terkait atau dependency of data group. Nilai A persamaannya dari interval 140 hingga 250 kilonewton, interval B 20 hingga 35 MPa, untuk probabilitas A sebesar 0,75, probabilitas B sebesar 0,92, dan probabilitas A kali B sebesar 0,42, probabilitas A per B sebesar 0,45, dan yang terakhir yaitu probabilitas A kalikan probabilitas B sebesar 0,8. Dari perhitungan tersebut kita rekapitulasi nilai probabilitasnya, dapat dilihat pada tabel sebelah kiri bawah. Dapat dilihat probabilitas A per B berbeda terhadap probabilitas B, sehingga independensi antara kejadian A dan B tidak berlaku. Dapat dilihat juga nilai probabilitas marginalnya, probabilitas A, probabilitas B terhadap gabungan probabilitas AB, terdapat nilai yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa beban maksimum dan kuat tekan saling dependen satu sama lain. Validasi dengan frekuensi nilai probabilitas yang sama dengan analisa data terkait. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.